Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Tri. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bu Siti, sesuai dengan rencana kita kemarin, kita akan melakukan observasi di kelas ya Bu Siti. Iya, Nah, sebelum kita melakukan observasi, kita akan melakukan pra-observasi dulu nih Bu Siti ya. Gimana Bu Siti, siap? Siap Bu Tri. Oke, alhamdulillah. Baiklah Bu Siti, di pra-observasi ini saya ingin mengetahui pembelajaran yang ingin Ibu ambil itu mata pelajaran apa ya Bu Siti? Pendidikan Pancasila Bu. Pendidikan Pancasila ya. Itu temanya apa ya Bu Siti? Pancasila Bu, tentang simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Selanjutnya Bu Siti, di observasi nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada siswa gimana Bu Siti? 1. Siswa dapat mengetahui simbol Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan simbol-simbol Pancasila Bu. Oke, berarti dengan tujuan pembelajaran kita di sini ada 2 ya Bu Siti ya. Siswa dapat mengetahui simbol Pancasila dan siswa dapat menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Baiklah. Dengan tujuan pembelajaran tersebut Bu Siti, area pengembangan apa yang hendak ingin Ibu capai? 1. Pengetahuan. 2. Keterampilan. Oh, berarti ada 2 pengembangan yang ingin Ibu capai, di segi pengetahuan dan di segi keterampilan. Baiklah. Terus selanjutnya Bu Siti, dari segi pengembangan yang ingin Ibu capai, pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada murid, bagaimana strategi Ibu mempersiapkan itu semua? Yang pertama Bu Tri, saya mempersiapkan RPP. RPP. Iya Bu. Yang kedua menyiapkan LKPD. Yang ketiga menyiapkan alat dan media pembelajaran. Oke, menyiapkan alat dan media pembelajaran. Berarti strategi yang Ibu persiapkan merencanakan RPP, membuat LKPD, dan mempersiapkan alat dan media pembelajaran. Dan di sini saya boleh tahu alat dan media pembelajaran apa yang Ibu siapkan? Seperti saya membuat simbol, gambar-gambar simbol Pancasila itu Bu. Terus ada lagi Bu Siti? Itu aja sih. Oke, berarti Ibu telah mempersiapkan juga alat media dan pembelajaran itu berupa gambar-gambar atau simbol-simbol dari Pancasila ya Bu ya. Oke, baiklah Bu Siti, sekian dari pra-observasi kita. Nanti kita akan lanjutkan observasi di dalam kelas. Semangat terus ya Bu Siti ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Siapa yang tidak hadir? Oh iya. Satu lagi dong. Tadi ibunya udah WA tadi. Oh iya tadi. Nana Pinita Halo Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermusyawarah terpuruk, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Ibu kasih hadiahnya pensil. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu ada gambar simbol ini. Ibu mau membentuk kelompok A, B, C, dan D. Nah, di setiap masing-masing kelompok nanti 1 orang yang maju untuk memasangkan simbol Pancasila. Ayo kita
nanti yang paling menang ya. Kepala banteng, ayo. Kepala banteng. Bener apa salah? Oke, nanti ganti-gantian ya. Benar apa salah? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekarang kelompok lagi. Ayo kelompok Oke, silakan boleh. Aku rumah. Fuad. Aku rumah untuk pantai. Benar apa salah? Tepuk tangan untuk kelompok Y. Nah, yang terakhir. Tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Sudah tahu belum simbol dan bunyi Pancasila? Sudah tahu bentuk simbolnya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah A. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya monumenter. Keempat, perang antar yang dipimpin olehnya kebijakan dan dan sekarang kumpulkan tugas yang ibu berikan tadi di meja ini. Ayo kumpulkan bukunya. Apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tadi? Ayo, tentang apa? Pancasila. Tentang Pancasila ya, betul. Kesimpulan kita hari ini yaitu tentang sila-sila sesuai dengan bunyi sila pada Pancasila yang udah kita tempel tadi. Oke? Oke. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita siap-siap mau pulang, masukkan alat tulisnya ke dalam tas. Ya, ini adalah doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan pertemuan individu kelima dengan hal yaitu pasca observasi. Pertama saya akan memperkenalkan TP saya Ibu Yulano Saragi dan rekan sejawat saya Ibu Siti Saheram. Baiklah, pasca observasi akan kita mulai. Siti, kita di pasca observasinya Ibu Siti ya. Iya Bu. Baik Bu Siti, tujuan pembelajaran Ibu tadi boleh disebutkan kembali. Oke, siswa dapat mengetahui simbol Pancasila. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Siswa dapat mengetahui simbol Pancasila dan siswa juga dapat menyebutkan simbol Pancasila. Dan saya boleh lagi Bu Siti sebutkan tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu laksanakan pada saat observasi tadi Bu Siti. Baik Bu Tri. Pertama, saya mempersiapkan kelas Bu, terus berdoa bersama, mengecek kehadiran siswa, persepsi, ice breaking, memberikan materi. Siswa dibagi beberapa kelompok Bu. Kelompok ya Bu ya. Selanjutnya siswa berdiskusi, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Selanjutnya refleksi dan mengumpulkan pembelajaran. Mengumpulkan pembelajarannya Bu ya. Jadi Ibu telah melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran pada saat observasi tadi Bu ya. Terus ini gimana nih perasaan Ibu sebelum melaksanakan observasi dan sesudah melaksanakan observasi? Sebelum melakukan observasi saya merasakan khawatir Bu. Setelah Ibu melakukan observasi, saya merasakan senang akan pelajaran yang dengan lebih baik lagi. Ternyata berarti khawatir Ibu yang sebelum melaksanakan observasi tadi udah terbayarkan, udah merasa lega ya Bu ya setelah Bu. kita melakukan observasi tadi Bu. Iya Bu. Khawatir kenapa Ibu tadi Bu sebelum melaksanakan observasi? Karena saya merasa tahapan-tahapnya belum baik Bu. Tahapan-tahapannya belum baik. Iya Bu. Jadi catatan Ibu pada saat observasi tadi apa itu Bu? Catatannya Bu, pelaksanaan masih
ada tahap dari proses pembelajaran yang terlupakan dari urutan kegiatannya, Bu. Jadi masih ada kegiatan yang masih terlupakan pada saat observasi tadi. Iya, Bu. Ya nggak apa-apa, yang namanya kita juga belajar, mudah-mudahan ke depannya Ibu jadi lebih baik lagi ya Bu ya. Heeh. Terus Bu, jadi tadi Ibu bilang masih ada tahapan yang belum Ibu lakukan. Bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Saya akan memperbaiki proses pembelajaran secara berurutan, Bu, sesuai dengan tahapan kegiatan di RPP, Bu. Mudah-mudahan setiap tahapan-tahapan yang ada di RPP yang telah Ibu lakukan untuk pada saat pelaksanaannya tidak terlupakan lagi, dan tujuan yang Ibu buat itu dicapai oleh siswa itu ya. Selanjutnya Bu, di aktivitas pengembangan yang Ibu lakukan itu ada apa aja ya Bu ya? Aktivitas pengembangannya, Bu, ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, Bu. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari segi pengetahuan, tujuan yang hendak Ibu capai itu apa? Dari segi pengetahuan ya, Bu, tujuannya itu siswa mampu mengetahui tentang Pancasila, Bu. Siswa mampu mengetahui tentang Iya, Pancasila. Bu. Dari segi keterampilan apa ya Bu? Dari segi keterampilan, siswa mampu melakukan kerja kelompok dengan kelompok yang lain, Bu. Siswa mampu bekerja sama dengan kelompok yang lainnya Bu ya. Iya, Bu. Jadi tadi ada tujuan yang hendak Ibu capai dari segi pengetahuan dan segi keterampilan. Apakah itu sudah menurut Ibu? Apakah itu urutan keberhasilannya sudah bagus atau bagaimana? Ukuran keberhasilan, Bu, dari pengetahuan, siswa mampu mengenal Pancasila tersebut, Bu. Siswa sudah mampu ya Bu ya Iya. mengenal Pancasila. Dari keterampilannya, Bu, siswa mengamati dan menulis hasil diskusi di kertas yang telah saya berikan tadi, Bu. Jadi dari segi ukuran keberhasilan tadi siswa mampu mengenal tentang Pancasila, dan dari segi keterampilan siswa mampu mengamati dan menulis tentang simbol Pancasila bersama kelompoknya ya Bu ya. Iya, Bu. Apakah menurut Ibu itu sudah berhasil atau masih ada yang Ibu merasa belum puas nih? Menurut saya masih belum puas, Bu. Kenapa? Karena dari penyampaian saya mungkin kurang maksimal, yang kemudian saya belum melakukan kegiatannya belum menarik, Bu. Kegiatan belum menarik dari segi hal apa itu? Tadi kan ada pendukung yang Ibu lakukan apa aja yang Ibu berikan kepada siswa? LKPD sama gambar-gambar simbol Pancasilanya, Bu, itu belum, mungkin menurut saya belum kreatif lah, Bu. Belum, Karena kreatif. apalagi di zaman canggih yang saat sekarang ya, Bu ya. Sekarang kita udah bisa menayangkan slide, Bu. Dari supervisi yang Ibu lakukan tadi, saya dapat nih, Bu, menyimpulkan bahwa boleh ini melakukan dengan slide, menayangkan dengan slide. Terus lebih menarik lah, Bu. Nah, tapi menurut saya tadi Ibu dari segi pendukungnya, hal pendukungnya yang Ibu lakukan tadi dengan gambar-gambar yang Ibu berikan kepada siswa itu sudah menarik, cuman mungkin masih kelihatan kecil untuk bagi anak yang duduknya yang di belakang ya Bu ya. Iya, Bu. Kalau untuk dari segi menarik itu sudah oke, dan seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu merasa kurang puas dari segi hal pendukung, bisa jadi Ibu lakukan untuk kedepannya nantinya. Iya. Biar bisa lebih bagus, Ibu melakukan pakai slide, pakai menggunakan infokus, Iya, biar anak Bu. lebih menarik lagi. Semangat itu lebih bagus ya Bu Siti ya, semangat ke depannya. Untuk dari segi keterampilan bagaimana Bu? Segi keterampilan saya menggunakan alat tulis, Bu. Menggunakan alat tulis kepada anak. Nah, Iya, Bu. terus dari segi waktu nih, dari segi waktu untuk pengembangan pengetahuan itu berapa jam pelajaran? Dari pengetahuan saya melakukan 1 JP, Bu, 1 jam pembelajaran. Dari keterampilan saya menggunakan 1 jam pembelajaran juga. Belajar untuk pengetahuan dan 1 jam pelajaran untuk pengembangan keterampilan. Nah, menurut Ibu tadi kita sudah melakukan pasca observasi. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan pasca observasi? Setelah melakukan pasca observasi ini saya merasa agak lega, Bu, senang. Saya jadi tahu nih kekurangan saya untuk menyampaikannya bagaimana ke depannya lebih baik lagi, untuk lebih menarik lagi untuk pembelajaran siswa di kelas. Iya, itu Ibu sendiri tuh Ibu merasa senang. Alhamdulillah. Semoga
semoga kedepannya Ibu jadi lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi. Dari karena Ibu bilang tadi masih ada hal-hal yang memang belum Ibu merasa puas dengan apa yang telah Ibu lakukan. Tapi untuk secara keseluruhan Ibu sudah bagus, sudah oke, dan anak-anak pun dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan senang tadi itu saya lihat. Kekurangan Ibu yang Ibu katakan tadi itu, dan Ibu menemukan solusinya sendiri. Semoga kedepannya Ibu jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih kreatif seperti yang Ibu katakan tadi ya Bu ya. Baiklah Bu Siti, ada lagi ya Ibu yang ingin Bu sampaikan? Sudah Bu. Terima kasih Bu Siti, semoga kedepannya lebih bagus lagi ya Bu ya. Tetap semangat. Semangat Bu. Terima kasih ilmunya Bu. Sama-sama. Baiklah, pasca observasi yang telah saya lakukan akhirnya selesai, dan saya ingin menerima umpan balik dari PT saya, Ibu Ilan Maulani Saragi. Kepada Ibu Ilan, saya persilakan. Oke, baik ya, terima kasih kepada Bu Tri Okta, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Bengkalis, dan terima kasih juga kepada Ibu Siti dari SD Negeri 75 Pinggir telah melakukan percakapan pasca observasi. Nah, di sini saya akan memberikan umpan balik, di mana tadi saya melihat CGP Ibu Tri Okta telah melakukan percakapan atau diskusi observasi yang baik, yang menarik, dan bisa membuat kenyamanan kepada Ibu Siti. Di mana di sini saya melihat Ibu Tri adanya hubungan kemitraan. Jadi di sini kita tidak menggurui rekan sejawat kita, tetapi adanya hubungan kemitraan, hubungan yang setara. Sehingga itu tadi Ibu Tri memulai dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dengan suasana yang nyaman, menyenangkan, sehingga Ibu Siti merasa nyaman dan juga bisa menyampaikan apa yang terjadi ketika proses pembelajaran. Dan bukan hanya itu, tetapi juga Ibu Siti dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tri, Ibu Siti telah menyampaikan juga apa kendala dan juga apa hal positif, kemudian apa juga rencana tindak lanjutnya. Jadi itu dimulai dengan adanya hubungan yang baik, yang nyaman, percakapan yang nyaman, dan juga adanya hubungan kemitraan. Jadi kemudian di sini juga saya melihat bahwa dari hasil percakapan itu munculnya ide atau gagasan dari Ibu Siti sendiri yang telah bisa melihat apa ini yang perlu diperbaiki. Nah, jadi adanya rencana tindak lanjut yang konkret seperti saya dengar tadi, media yang akan perlu diperbaiki, yang lebih menarik lagi, sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, dengan menggunakan PowerPoint atau slide atau video gitu ya Bu ya. Nah, jadi itu muncul ketika adanya percakapan ini dan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu Tri, sehingga Ibu Siti bisa menyampaikan atau menyadari hal yang ingin diperbaiki begitu. Jadi percakapannya sangat bagus sehingga tujuannya juga tercapai gitu ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Tri, tetap semangat melaksanakan pendidikannya di Gunung Penggerak CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Bengkalis, dan juga terima kasih juga kepada Ibu Siti di mana sudah mau berkolaborasi dengan Ibu Tri untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, terima kasih Ibu Tri, terima kasih kepada Ibu Siti.